I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fadila dengan NIM 220404502064, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D. Baiklah, di video kali ini saya akan berperan sebagai guru BK dengan membawakan materi tentang meningkatkan motivasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa sesuai keyakinan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sebelum itu Ibu akan mengecek absennya terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Baiklah, yang pertama Intan, Fauzia, Muhammad Hasbullah. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membawa materi tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa sih itu motivasi belajar? Kalau ada yang tahu, angkat tangan ya. Ibu akan kasih hadiah. Kalau ada yang tahu jawaban apa sih itu motivasi belajar? Ya nak, silakan. Ya, benar. Jadi jawaban temannya itu sudah benar. Beri tepuk tangan pada temannya. Jadi anak-anak, di sini Ibu akan memperjelas apa itu motivasi belajar. Jadi motivasi belajar adalah suatu energi dari dalam diri manusia yang dapat mendorong kita untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Ya, jadi anak-anak, motivasi ya sesuatu yang mendorong kita. Nah, kaitannya dengan belajar. Jadi motivasi belajar berarti sesuatu yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar. Nah, jadi anak-anak, ternyata motivasi belajar itu ada dua loh. Yang pertama, motivasi internal atau yang berasal dari kita sendiri. Nah, yang kedua, motivasi eksternal atau yang berasal dari luar. Misalnya nih, anak-anak di sini siapa yang mempunyai target ingin jadi juara kelas? Angkat tangan. Wah, ternyata semuanya mau ya jadi juara kelas. Baiklah, nah kalau kita mau jadi juara kelas, kita harus tekun belajar. Tanpa hari kita selalu belajar. Nah, kemudian kita menjadi juara kelas. Nah, anak-anak, itulah yang dinamakan motivasi belajar internal. Kalau sedangkan motivasi eksternal, misalnya nih, orang tua kalian berkata, "Nak, kalau kamu mau jadi juara kelas, Ibu akan memberikan hadiah." Nah, kemudian kalian semangat belajar, kalian semangat mendengar kata-kata hal itu. Nah, itu yang dinamakan motivasi eksternal. Nah, jadi anak-anak, kalian sudah paham kan apa itu motivasi belajar? Nah, selanjutnya Ibu akan membahas penyebab turunnya motivasi belajar. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa ya semangat belajar itu kadang naik, kadang turun? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, jadi anak-anak, penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal atau dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama, belum mempunyai target, impian atau cita-cita. Nah, jadi di sini siapa nih yang belum punya cita-cita? Wah, ternyata semuanya sudah punya cita-cita ya. Nah, yang kedua, karena tidak percaya diri bahwa kita ini bisa. Nah, yang ketiga, adanya pola pikir tentang menganggap bahwa belajar itu hanyalah sebuah formalitas. Nah, yang keempat, karena terlalu main gadget atau seperti main game, main TikTok, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, karena tidak mempunyai jadwal belajar. Itulah penyebab karena kurangnya motivasi dari faktor internal.
Yang kedua, penyebab kurangnya motivasi belajar eksternal. Yang pertama, karena anak-anak belum menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran. Yang kedua, karena mempunyai pertemanan yang kurang baik. Misalnya, temannya ini hanya mengajak main game terus, main TikTok terus, dan lain sebagainya. Tidak mengingatkan mereka untuk tidak mengingatkan untuk belajar, tidak mengingatkan mengerjakan tugas. Nah, justru ini tuh bisa membuat kita berkurangnya motivasi belajar loh. Nah, yang ketiga, terlalu mengandalkan teman. Jadi dia menganggap remeh kalau ada PR. Nanti gampanglah kita menyontek sama dia aja. Jadi anak-anak ini justru membuat motivasi belajar kita berkurang. Nah, jadi anak-anak, siapa nih yang di sini merasa motivasi belajarnya menurun? Kalian bisa cek ya, apa penyebab menurunnya motivasi belajar kalian? Apakah itu dari faktor internal atau dari faktor eksternal? Nah, selanjutnya, cara atau solusi supaya motivasi belajar kalian meningkat. Yang pertama, menciptakan suasana belajar menyenangkan. Motivasi belajar yang menyenangkan dapat ditingkatkan dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, memberi misalnya siswa merasa senang menjawab pertanyaan jika diberikan pujian. Tapi jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan itu, kita tidak harus langsung memarahinya, tapi kita bisa mengoreksinya terlebih dahulu dengan baik. Nah, yang kedua, membentuk agenda belajar. Langkah yang dilakukan menaikkan motivasi belajar merupakan dengan menghasilkan rencana belajar yang jelas. Rencana belajar akan membuatmu bisa mengatur ketika serta materi apa yang wajib dipelajari. Dengan demikian kamu bisa lebih menekankan serta konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan menghasilkan rencana belajar yang kamu lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, menentukan gaya belajar. Nah, setiap orang mempunyai gaya belajar masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentukan apakah engkau termasuk seorang yang bertipe visual, auditory, atau kinesthetik. Mengetahui gaya belajar, kalian mampu menyesuaikan diri menggunakan materi yang ingin dipelajari. Jadi, tentukan tipe gaya belajar kalian yang membuat kalian merasa tenang atau merasa senang. Yang ketiga, memberikan hadiah dan hukuman. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagi sebagian orang untuk melakukan sesuatu haruslah ada imbalan yang didapat, dan mungkin hal seperti ini bisa dilakukan oleh setiap pendidik di dalam kelas. Misalkan mengumumkan hasil ujian yang mendapat nilai tertinggi dan rendah. Ketika peserta didik mengetahui bahwa hasil ujian akan diumumkan, biasanya siswa akan tergerak atau terdorong untuk belajar karena memang ada kebanggaan tersendiri jika mendapatkan nilai terbesar, apalagi diketahui oleh teman satu kelas. Tidak lupa untuk menyebutkan nilai terendah sebagai hukuman agar memberikan stimulus kepada siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan bahkan bisa juga sebagai motivasi belajar agar di ujian selanjutnya siswa tersebut dapat mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, yang keempat adalah istirahat. Istirahat ini termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan memberikan istirahat akan membuat otak serta tubuh menjadi lelah. Waktu tubuh lelah, proses belajar tidak akan aforisma atau materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan akan kondisi tubuh tetap fit serta sehat. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang mau naik satu orang untuk menyimpulkan? Wah, baik sekali kesimpulannya ya teman-teman. Jadi, di sini Ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Jangan lupa ya anak-anak untuk mengumpulkannya minggu depan. Kumpul di meja Ibu ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya.